Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Mustafa Kamal Pasha, saya absen 20 dan saya akan mempresentasikan tentang teks pidato yang berjudul bahayanya berlubangnya lapisan ozon memberikan dampak besar terhadap sektor pertanian. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Mustafa Kamal Pasha, saya berdiri di sini mewakili diri saya sendiri dan para petani yang ada di seluruh dunia, terutama negara kita Indonesia. Pada pagi hari ini saya akan membawakan pidato yang membahas tentang berkurangnya lapisan ozon, sebab ulah dari manusia yang bertampakan pada hasil panen dari sektor pertanian. Saya membawakan pidato ini untuk memberikan edukasi untuk para masyarakat tentang lapisan ozon yang menjadi lapisan pelindung dari pancaran sinar UV matahari kepada bumi kita. Dan jikalau lapisan ozon ini semakin menipis, dampak yang disebabkan dari itu sangatlah berbahaya bagi kehidupan manusia di bumi ini pada tahun ke depan. Akibat ulah dari manusia yang menyebabkan pemanasan global ini, sektor pertanian di Indonesia khususnya mengalami penurunan hasil panen seiring berjalannya waktu. Dan sinar UV ini yang sangatlah terik menyerang bumi kita tanpa ditahan oleh lapisan ozon yang membuat suhu yang dibutuhkan oleh tanaman pertanian melebihi batas dan membuat para petani sering mengalami gagal panen dan penurunan kualitas panen tiap tahunnya. Dan jika hal ini terus-menerus terjadi beberapa tahun ke depan, pihak yang merasa kerugian adalah para petani yang mengalami kerugian skala besar terhadap ekonomi mereka maupun negara kita. Saya saat ini ingin mewakili suara kita para petani di negara kita yang selalu gagal panen tiap tahunnya. Itulah kita manusia yang tidak peduli akan dampak yang dikeluarkan jika kita melakukan perbuatan sia-sia ini terus-menerus, seperti polusi asap bermotor, sampah plastik yang dibuang sembarangan, maupun para pelaku penebangan pohon secara ilegal yang membuat hutan menjadi gundul. Saya merasa khawatir jika bumi kita ke depan sudah tidak ada lapisan ozon pelindung yang melindungi dari bumi kita dari sinar UV. Saya pun merasa khawatir untuk memakan olahan hasil pertanian negara kita yang saya pun tidak tahu ada zat kimia yang terdapat pada hasil pertanian tersebut. Saya sekali mencicipi olahan hasil panen di rumah saudara saya di desa. Saya merasa perbedaan rasa yang saya rasakan beberapa tahun sebelumnya, dan saya juga mendengar suara penderitaan para petani yang kesusahan untuk melanjutkan pertaniannya yang harganya membuat ekonomi keluarga mereka kurang tercukupi. Saya bermimpi, bagaimana jika di masa depan saya bisa tenang makan makanan yang saya makan tanpa berpikir adanya bakteri ataupun virus yang terkandung dalamnya. Apakah kita semua tidak merasa khawatir dan takut pada masalah ini jika kita tidak menyatukan rasa peduli kita untuk mengurangi dampak yang diterima manusia beberapa tahun ke depan? Kita saat ini dihadapkan pada semua permasalahan ini dan kita masih saja bersikap tak tahu dan tidak peduli, dan masih berpikir bahwa kita masih memiliki banyak waktu. Jika hanya saya saja yang sadar bahwa bahayanya limbah yang dihasilkan manusia terhadap bumi kita, dan berusaha melakukan kegiatan sekiranya tidak merugikan orang lain dan bagi bumi kita. Kenapa tidak kita semua sadar dan melihat bahwa bumi kita yang sudah semakin kotor dan rusak akibat ulah manusia? Kita tidak tahu bagaimana caranya agar lubang ozon kita kembali utuh seperti semula. Kita tidak tahu bagaimana agar tanaman hasil panen tidak terkena bakteri dan virus berbahaya bagi manusia dan tanaman hasil panen. Kita pun tidak tahu bagaimana caranya agar bumi kita bisa menjadi sehat kembali. Kita hanya bisa menerima nasib melihat makanan yang kita makan tiap harinya bisa saja membuat tubuh kita tidak sehat. Jika kita tidak tahu cara memperbaikannya, saya mohon jangan terus kita merusaknya. Saya di sini hanya seorang pelajar, namun saya merasa bahwa kita juga bagian dari sebuah keluarga yang beranggotakan lebih dari 5 miliar jiwa. Walau berasal dari orang tua, negara, daerah, dan warna kulit yang berbeda, itu bukan penghalang bagi kita. Saya hanya seorang anak kecil yang masih tidak bisa mengontrol
emosi diri saya sendiri. Meskipun saya hanya seorang anak kecil, namun saya tidak buta. Walaupun saya ragu dan kurang percaya diri untuk mengubah kebiasaan manusia yang biasa saja memberi dampak buruk bagi bumi kita, di negara kita masih banyak tempat ataupun daerah yang tergolong masih daerah miskin. Karena itu, masyarakat Indonesia masih banyak yang belum mendapat fasilitas layak dari pemerintahan daerah tersebut. Karena itu, negara kita masih tergolong masih rendah dalam kategori sumber daya manusia. Dan kita harus sadar bahwa kita hidup berdampingan pada setiap hari. Mengapa kita harus belajar menghargai perbuatan orang lain yang kita berikan? Mengapa kita harus belajar menghargai perbuatan yang orang lain berikan pada kita? Kenapa saya mengatakan pertanyaan seperti ini? Saya berharap kita bisa belajar menghargai segala perbuatan yang orang lain lakukan untuk kita, supaya kita sadar betapa butuhnya diri kita terhadap orang sekitar dan seberapa berharganya orang lain pada saat kita membutuhkannya. Mengapa kita melakukan hal yang semua kita pelajari hari ini dan apa manfaat darinya itu? Di sini saya hanya seorang pelajar. Di sini saya berdiri berharap supaya kita semua sadar akan sampah yang kita buang tidak pada tempatnya. Dan dampak dari itu juga akan mengenai pertanian yang menyebabkan gagal panen bagi petani. Saya menyampaikan kalimat penyemangat kalau kita belum berakhir dan kita bisa memulainya setiap saat. Tidak terasa pidato hari ini sudah selesai sampai sini. Saya berharap pidato saya bisa mengubah kebiasaan kita semua. Dan jangan menyerah dengan perjalanan yang sudah kita jalani. Sekian pidato dari saya. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.